Jadi banyak teman-teman yang request tips and tricks presentasi kuliah yang nilainya auto A. Kita harus ingat, kita di sini menggali ilmunya. Jadi kita paham dulu apa yang kita pelajari, baru nanti kalau dapat nilai bagus itu bonus. Nah, presentasi kuliah ini adalah bagian dari proses pembelajaran kita. Kedengarannya nggak aplikatif, terlalu idealis kedengarannya, tapi emang ini the only way. Kita harus paham pelajarannya. Dan dengan paham pelajarannya, kita bakal bisa presentasi yang membuat teman-teman kelas kita paham kita ngomongin apa. Dengan kita paham, ya nilainya bakal auto A. Jika teman-teman belum paham, belajar lagi, banyak cara belajar, bisa baca buku, tanya senior yang udah melewati itu, atau tanya dosen yang bersangkutan. Jangan ragu untuk tanya dosen yang bersangkutan sebelum perkuliahan itu dimulai. Itu motivasi belajar kita yang pertama, untuk paham dengan topik yang akan kita presentasikan. Dan kalau tips-tips teknis, kita bangun interaksi kita dengan audiens. Sehingga waktu kita presentasi di depan kelas, usahakan untuk menatap mata audiens. Dan teman-teman kita juga akan jadi percaya diri, merasa bisa memahami apa yang kita katakan. Sehingga kita nggak perlu slide yang mengandung paragraf-paragraf. Dan teman-teman merasakan gak sih kalau seseorang presentasi di depan kelas dengan slide-nya yang ada 3 paragraf di satu slide itu, dan dia membacakan apa yang tertulis, itu jadinya kita melihat slide untuk menyimak apa yang sedang dia baca, seperti cek seseorang benar mengucapkan sesuatu atau tidak. Jadi kita hindari itu karena itu ganggu banget menurut aku. Bikin slide itu hanya ada 10 kata dalam satu slide barangkali akan lebih ideal, lebih banyak gambar-gambar sehingga lebih komunikatif visualnya. Saat teman-teman berbicara bengkoang, itu teman-teman nggak perlu tulis bengkoang tapi suguhkan gambarnya. Atau saat teman-teman ingin menyatakan waktu dan tempat, barangkali akan lebih komunikatif jika teman-teman beri pin location itu, gambar pin location, terus gambar kalender atau gambar jam. Ada logo-logo seperti itu banyak di internet. Jadi kita usahakan kita bikin slide presentasi yang komunikatif secara visual. Nah, itu untuk tips dalam penyampaian. Yang kedua, setelah kita menyampaikan materi presentasi kita, ada part kita akan menanggapi pertanyaan dari audiens. Kita bakal menanggapi pertanyaan dengan memukau itu kalau kita paham konteks pertanyaannya apa. Bukan hal yang penanya bertanya A, tapi kita yang presentasi menjawab B. Itu akan membingungkan dan mengganggu banget dalam sebuah diskusi. Maka dari itu, balik lagi, gimana caranya kita connect dengan pertanyaan audiens itu, kita paham dengan materi yang akan kita sampaikan. Dan yang lainnya, selalu ucapkan terima kasih sebelum kita mulai menjawab. Terima kasih atas pertanyaan saudara. Silakan coba menjawabnya dengan rendah hati, bukan dengan sombong yang melihatkan bahwa pertanyaannya mudah banget, ini udah aku prediksi. Selain itu, yang biasa aku lakukan untuk memberi nomor slide. Kita perlu memberi nomor slide untuk memudahkan audiens berinteraksi dengan slide kita. Jika ada pertanyaan ingin merujuk ke slide yang telah berlalu, tinggal menyebutkan halaman slide berapa, nomor slide berapa. Audiens tidak kesulitan dan kita juga tahu konten-konten yang kita tulis di bagian mana letaknya, dan itu akan membuat kita tampak lebih profesional saat presentasi di kelas dan tampak lebih siap untuk menyampaikan materinya. Jangan lupa akhiri presentasinya dengan terima kasih atas perhatian rekan-rekan dan salam. Menurut aku, kurang ideal untuk menyampaikan maaf atas kesalahan, kelebihan dan kekurangan. Itu minder menurut aku, bukan menjadi rendah hati, tapi minder, nggak yakin kalau apa yang kita sampaikan tadi adalah hal-hal yang terbaik versi diri kita. Jadi cukup akhiri dengan terima kasih atas perhatian. Dan dalam menyampaikan presentasi lisan, yang paling penting itu menurutku tatanan kalimat kita. Kita perlu menata kalimat dalam pikiran kita, yang mana kalimat-kalimat itu tidak hal-hal yang membingungkan.
Bagaimana kita bisa menata kalimat yang tidak membingungkan? Memang butuh latihan, butuh waktu, tapi teman-teman bisa mulai latihan dengan memahami struktur kalimat. Waktu kita belajar bahasa Indonesia di sekolah dulu, di SMP, bahkan SD mungkin sudah diajarkan bahwa pola kalimat bahasa Indonesia itu SPOK. Nah, kita perlu tata kalimat kita seperti itu kurang lebih. Bagaimana ada subjek di setiap kalimat dan bagaimana ada predikatnya. Saat kita udah memastikan suatu kalimatnya terdiri dari subjek dan predikat, itu akan terdengar lebih nyaman di telinga audiens. Ini juga penting saat kita ingin belajar bahasa Inggris. Banyak juga yang nanya ke aku, Kak, gimana caranya biar bisa bahasa Inggris dan bisa student exchange? Belajar bahasa Inggris. Aku nggak tahu jawaban yang lebih baik apa biar bisa bahasa Inggris, tapi ya belajar bahasa Inggris. Kita semua belajar karena itu second language kita bukan penutur asli Inggris, jadi kita bisa berbahasa Inggris melalui belajar. Apa aja cara belajarnya? Itu banyak. Mau belajar dari buku, mau belajar dari film, bahkan nonton drama Korea dengan subtitle bahasa Inggris itu juga bagian dari belajar bahasa Inggris. Dan tiap kali kita ketemu suatu kata yang kita nggak paham, langsung search, buka kamus. Vocab kita meningkat dan itu bakal memudahkan kita untuk menata kalimat-kalimat kita dalam bahasa Inggris. Nah, yang aku rasakan saat kita udah paham tatanan kalimat bahasa Indonesia, bahasa asli kita, itu mudah kita menatanya dalam bahasa kedua kita. Aku saat ini belajar bahasa Jepang, dan saat aku udah paham tatanan bahasa Indonesia dengan baik, mudah untuk, oh, di sini bedanya tatanan Indonesia dengan Jepang. Dan mensubstitusi apa yang ada di pikiran kita ke bahasa kedua, ketiga kita itu bakal lebih mudah. Agar mudah komunikasi lisan, teman-teman bisa latihan menulis juga. Menurutku, skill set menulis, berkomunikasi lisan, public speaking, itu skill set yang membuat kita survive di dunia kampus, dibutuhkan. Nah, gimana caranya menulis? Aku juga berencana bakal bikin video tips and tricks menulis yang perlu banget buat siswa dan mahasiswa. Beberapa kali, alhamdulillah, aku ada award menang lomba menulis, reward uang jajan tambahan dari berbagai lomba-lomba yang diadakan oleh berbagai instansi. Dimana kita tahu info lomba itu, ada banyak media untuk mengetahuinya, ada infolomba.com, banyak juga di Instagram, di Twitter, dan di media sosial lainnya itu udah mudah banget didapatkan. Tinggal teman-teman mau cari, ingin melatih diri menulis dan iseng-iseng tulisannya masukin ke lomba. Begitulah tips aku gimana presentasi di depan kelas bisa mulus, yang teman-teman sekelas bisa paham, dan karena kita juga paham, nilainya bakal auto A. Itu dulu untuk video yang pertama. Silakan teman-teman tulis di komentar aku sebaiknya bahas apa di video berikutnya. Silakan feel free untuk berkomentar apapun di channel ini. Semoga channel ini benar-benar menjadi tempat where you will say gracias, benar-benar bermanfaat. Jika teman-teman suka dengan video ini, silakan klik tombol like. Jangan lupa subscribe, nyalakan tombol loncengnya, dan teman-teman tidak ketinggalan informasi. Karena dengan kesempatan yang terbatas dan peminat banyak, itu menjadikan suatu kesempatan kompetitif banget. Dan dalam sebuah kompetisi, memperoleh informasi itu ibaratnya memenangkan separuh kompetisi. Udah kepanjangan. See you next time.